Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Ibu Tuti untuk kembali mempelajari Iqra, Nahwu dan Shoroh. Semoga pelajarannya hari ini kita bisa merajaah terus, menambah ilmu kita yang masih sangat sedikit dan jauh dari bisa. Semoga menjadi wasilah kita di depan Allah besok untuk mempertanggungjawabkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kita buka dengan bacaan basmalah untuk memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Jumu'ah, semoga hari ini menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan semoga hari ini juga menjadi saksi kita di tempat ini sedang dan akan terus belajar ilmu yang ini menjadi pengantar memaknai tentang ilmu syariat Islam. Pada sesi pertama kali ini kita teruskan di surah An-Nas. Sedikit kita akan bahas sampai 8:30 ya. Silakan dibuka surah An-Nas ayat pertama. Kemarin baru bahas a'udzu. A'udzu. Qul a'udzu. Qul itu sigohnya fi'il amar. A'udzu sigohnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari jenis apa? Ada apa? Ada 3 yang fi'il mudhari itu jenis apa? Sahih akhir. Kenapa a'udzu disebut sahih akhir? Karena akhirannya bukan huruf illah. Kalau ada huruf illah namanya mu'tal akhir. Kalau satu lagi apa? Nah, kalau al-af'alul khamsah itu maknanya apa? Syarat disebut al-af'alul khamsah. Ya. 1 aliful itsnain, 2 wawul jamaah, 3 yaul mukhatabah. Kalau fi'il mudhari di akhirnya itu berarti namanya al-af'alul khamsah. Berarti ini sahih akhir. A'udzu. Baik, lihat sekarang bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Ada berapa kata kalimah? Ada berapa? 2, 3. Bi rabbin nas. Nah, berarti ada berapa? 3 ya. 1 bi, 2 rabbi, 3 an-nas. Nah, ini ada ilmu sekarang. Ilmu yang kita akan sedikit bahas bahwa di sini ada 3 kalimah. Ada berapa isim? 2. Ada berapa fi'il? Tidak ada. Berapa haraf? 1. Yang pertama bi, masuk ke harfun. Harfu apa? Jar. Al-ba'u ini ya harfu jar. Rabbi isim ya. An-nasi juga isim. Rabbi disebut isim kenapa? Nah, karena 1 diawali huruf jar, 2
diakhiri dengan kasroh, maka itu bisa dipastikan sebagai isim walaupun kita belum tahu arti. Karena antara alamah atau tanda dengan arti yang harus dikedepankan bukan arti, bukan makna, tapi lafaz ini ada tandanya gitu ya, ada tandanya. Ini jadi Robbi itu disebut isim karena diawali dengan huruf jar, kedua karena kasroh atau jar. Ketiga An-Nas, si isim, apa tandanya? Diawali al. Kedua diawali dengan kasroh. Nah baik, sekarang kita berarti bahas satu dulu bi. Nah nyebut bi ini kalau saat mengi'rab ini sebut sesuai dengan huruf hijaiyah. Nah tapi pakai alif lam. Ini bi kan jadi al-ba'u. Al-ba'u. Kalau dibaca tidak ba'u tapi ba saja kan ya. Ba, ta, sa gitu ya. Tapi kalau saat ditulis seperti ini maka tambahkan alif lam dan mad ini ya, mad wajib kalau di tajwid. Kalau ta bagaimana? At-ta'u kan begini. Kalau sa asa'u. Nah, jadi ada nambah ini. Tapi kalau aslinya kan tidak. Aslinya biasa saja ba, ta, sa gitu. Tapi saat mengi'rab munculkan ini al-ba'u. Ini huruf. Kecuali kalau ada dua huruf. Kalau dua huruf sebut saja itunya langsung. Tidak harus menyebut huruf hijaiyah. Contoh. Nah, ini bisa ada dua pendapat. Bisa alif lam kan satu-satu ya. Alif lam huruf hijaiyah. Tapi kalau dua huruf itu baiknya langsung saja al. Bukan alif lam, al, karena sudah jadi dua. Ada dua huruf. Seperti ini, mim dan nun. Tidak mim nun, tapi min. Nah, jadi kalau menemukan huruf yang terdiri dari satu huruf, maka bacalah sesuai dengan huruf hijaiyah. Tapi kalau dua huruf, sebut langsung. Kalau ini min, kalau itu man, misalnya. Yang ini al, alif lam. Baik, kembali ke sini. Al-ba'u. Al-ba'u. Nah, cara mengi'rab, lihat. Satu, ada tiga tahapan. Satu, tentukan ini hurufnya huruf apa. Al-ba'u berarti harfu jarrin. Itu yang pertama. Diidofahkan ya. Harfu jarrin. Harfu jarrin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena huruf semuanya mabni. Karena huruf semuanya mabni, maka sebutkan dia mabninya apa. Ya? Berarti mabniyun. Mabniyun. Kita lihat bi. Nah ini. Mabni. Tanda mabninya apa di situ? Kasroh. Maka mabniyun alal kasri. Mabniun alal kasri. Kalau mabni itu tak marbuto dihilang-hilangkan ya. Dhammah berarti mabniun alal dhammi. Fathah kasroh dhammah. Nah, kalau mabni dihilangkan tak marbutoh. Ya, mabniun. Kalau marfu tidak. Kalau mu'rab tidak ya. Langsung dhammah, fathah, kasroh, sukun ya. Kecuali sukun ya, tidak. Mabniyun ala kasri ini tahap kedua. Jadi tahap pertama jenisnya apa? Tahap kedua tanda mabni. Mabninya apa? Nah, terakhir seluruh huruf tambahkan yang ini. Yang sudah kita bahas la mah. Nih, tambahkan ini. La tidak, mahalla punya kedudukan, punya posisi, lahu bagi dia itu ke huruf ya. Bagi ke huruf ini minal i'rab. Dari i'rab maksudnya tidak ada yang i'rab.
La mahalla lahu minal i'rab. Setiap huruf, tambahkan ini ya. Huruf apapun. Huruf apapun. Yang penting ini huruf. Nah, kalau huruf modelnya begini. Ya, huruf apapun. Yang sudah kita pelajari itu huruf jar, huruf apa lagi? Nasab dan huruf jazm. Masih emut? Kabayang kene? Kabayang kene itu nah itu 3 dulu. Huruf jar murajaah min, ila, an, ala, fi, ruba, alba'u, al-kafu, al-lamu. Sampai situ ya. Ada lagi? Mau ditambah ya? Mau cukup 9. Tambah ya. Disebut, diulang. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba'u, al-kafu, al-lam. Tuh kan bikali itu bacanya begitu. Bikali, alba'u, al-kafu, al-lamu. Berikutnya itu perbedaan pendapat ulama, tapi dimasukkan karena satu waktu dia nanti akan jadi harfu jar. Satu waktu bukan, tapi satu waktu dia bakal jadi harfu jar, huruf jar. Ya, nambah tilu lumayannya. Muz, munzu, hatta. 9, 10, 11, 12. Nah, nama huruf jar ya. Baru 12. Baru 12. Berarti banyak. 18. Muz, mundu. Muz itu sejak. Mundu juga sama sejak. Sejak, semenjak itu muz, mundu. Maka mereka kayak ada mengatakan ini zorob, isim. Tapi satu waktu ada mengatakan huruf. Nah, kalau mau masukkan huruf, muz dan mundu sebagai huruf jar. Harfu jar yang ini ya. Kita bahasa yang harfu jar. Muz, mundu. Sejak, semenjak bisa ya? Bisa. Sejak atau semenjak. Muz, mundu. Hatta, apa hatta? Sehingga. Tapi hatanya dia di depannya harus isim. Kalau hatta di depannya isim, berarti betul hatta itu sebagai harfu jarrin. Itu tambahannya. Contohnya apa di Quran? Hatta ta'tiya itu fi'il. Nah, berarti bukan. Hatta zurtum fi'il madi. Hatta matla'i. Hatta matla'i. Matla'i sigoh apa? Ada yang tahu? Matla sigoh apa? Isim zaman, ismuz zaman atau isim makan. Betul kan? Matla dari tola'a, terbit. Tola'a yatla'u, matla. Nah, ini hatta. Berarti hatta di sini harfu jar. Nah, maka saat mengi'rab hatta matla'il fajri, hatta harfu jarrin mabniyun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Setiap mendapatkan huruf apapun huruf itu, kalau di sini huruf jar berarti di i'rabnya begini. Yang membedakannya paling di sini saja yang jenisnya ya. Kalau dia huruf nasab, harfu nasbin. Kalau huruf apa jazm, harfu jazmin. Ke sini sama. Paling nanti tanda-tandanya saja lihat di akhirnya ya. Karena bi kasroh maka mabniyun alal kasri. Hatta juga sama lihat mabniyun apa? Mabniyun ala sukun. Sukunnya di mana? Di iya yang ini. Di alif yang ini. Sukun dia itu. Hatta bukan taknya tapi di alif itu. Ini maksur mankus.
Salah. Bukan. Bukan. Jebaknya. Maksur mankus ya bukan. Maksur mankus itu jenis isim. Kalau ini huruf. Huruf jangan nyebut maksur mankus. Fi'il juga jangan nyebut maksur mankus. Ada tama isim. Isim. Hah? Iya. Sama. Dianya alifnya alif lazimah. Tapi jangan disebut apa? Maksur. Iya. Karena maksur mankus masuknya ke isim. Contohnya ini al-huda. Berarti ini betul. Ini maksur. Isim maksur. Kembali ke sini. Baik, i'rab bareng-bareng. B. 1, 2, 3. Jangan B. 1, 2, 3. Min. Ila. An. Baik, seorang-seorang. Minila anala firuba albau alkafu alamu. Sudah an apa? Ala masuk ya semuanya. Silahkan. Istamirri. Diulang. Fi. Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Istamirri. Hurufu Harfu. jazri Jarrin. mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Istamirri. Ya, ulang lagi. Runut terus alba'u. Al-ba'u harfu jarrin mabniun ala kasri la mahalla lahu minal i'rab. Istamirri. Al-kafu harfun jarrin Harfu jarrin mabniyun ala domi la mahalla lahu minal i'rab. tadi itu apa? Domi bukan? Domi. Domi bukan? Bi ka ka apaan? Ka li. Jangan lihat ininya. Jangan. Ini. Bi ka li. Berarti mabniun ala apa? Diulang. Istamirri. Al-lamu harfun jarin Harfu jarin tasydid harfu jarrin mabniyun tasydid alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Istamirri. Ya kan baru lagi tuh ada mud dan mundu hatta. Harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Istamirri. Harfu jarin mabniun ala Dommi. Ya. Terus satu lagi.
Diulang. Mahal tasydid mahallalahu, diulang. La, karena banyak pabaliut tidak la mahallallahu padahal mahallalahu. Istamirri ke awal. Oh, jangan ke awal. Setelah huruf jar kemarin huruf apa? Nasob. Masih ingat huruf nasob? An, lan, idzan, kai. 4 dulu saja. An, lan, idzan, kai. Silahkan Bu. An. Makanya kalau duduk di depannya. An. Nah gitu. Harfu nasbin. Terus. Istamirri. Betul. Bukan? Ini. Iya, istamirri. Istamirri. Harfu bin. Diulang. Diulang. Apa tadi? Kai, ya. Yang ini diulangi ini. Istamirri. Ah? Lamu ta'lil. Li berarti ya. Itu bacanya li ya. Lamu ta'lil. Silakan. Istamirri. Lamul juhud li oke sami. Li sami. Harfu. Terus. Baik, sepertinya huruf saja ya, huruf saja. Semua huruf payahnya i'robkan. Yang tadi ya, i'robkan. Huruf jar, huruf ya. Huruf jar, copy paste we tamu da. Copy paste. Kalau mun hesa setting gitu kan we tah. Iya, berarti huruf jar, huruf nasob. Huruf jar 12. Huruf nasob tadi berapa sampai berapa? Bu tadi nomor berapa? Huruf nasobnya? Sampai lamul juhud. Satu lagi hatta. Tuh hatta ada 2 tuh. Hatta sebagai harfu jar, tapi yang nanti harfu nasbin. Jadi 2 ya. Bedanya nanti di ini. Alamu tetap. Lihat, ini lamul juhud. Lamul juhud. Oh, kalau yang itu sebut saja lamul juhud. Mau lamul juhud atau lamut ta'lil,
nyebutnya langsung itu saja karena sudah ada tambahan taklil dengan juhud. Lamul juhud harfu nasbin mabniun ala. Nah, lam juhud itu yang ini ya. Li berarti mabniun alal kasri. Lamut ta'lil juga sama. Mabniun alal kasri juga. Disebutnya lamul juhud. Lamut ta'lil. Satu lagi lamul. Jadi nyebutnya ini ya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena lam itu banyak. Lam itu banyak, maka disebut saja lamut ta'lil, harfu nasbin, lamul juhud, juhudi ya. Nah, itu ya. Silakan di i'rab, biasa kumpulkan. Andaikan bisa dikumpulkan di sini, andai tapi ya. Sebelum jam 8, saya kan setengah 8 di atas. Nah, bisa simpan di sana. Andaikan bisa ya. Jadi Pak Ustadz sambil nunggu. Nah, itu. Kan waktu kan tadi 5 menit habis kan? Nah, andaikan bisa ya. Apakah hari ya hari Jumat atau yang ke sini hari Selasa? Hari Selasanya sambil riyadhah. Nah, berikan ya. Biar nanti disimpan di situ. Karena saya berangkat jam 7 sampai sini jam 7 kurang, setengah 8 kurang. Jadi biar ini beres gitu. Pas kita masuk itu tidak mengambil waktu yang sudah kita sepakati jam 8. Ya, mudah-mudahan. Kalaupun tidak bisa tidak apa-apa. Yang penting yang mampu saja simpan di depan ya. Simpan di depan. Baik. Ada pertanyaan? Apa? Huruf langsung nambah 3 ya. 9 tambah 3 12. Huruf jar. Huruf jar 12 nambah huruf nasab 7 20. Ya, apa? Hatta itu jadi 2, Bu. Lihat. Hatta, nah lihat. Mabniunnya ala apa? Ini sukun. Kan ini alif. Alif itu tidak menerima harokat. Karena alif maka dia mabniun alal fathi. Sama dengan ila. Lihat. Ila itu sukun. Ala itu sukun. Jangan dilihat di lamnya. Kan akhiran. Lihat akhiran. Ila. Hurufnya apa yang terakhir? Alif. Karena alif tidak menerima harokat, maka disebut sukun. Karena sukun bukan harokat aslinya. Ini harokatnya apa? Sukun. Tapi sudah jadi kebiasaan, itu harokat. Padahal harokat hanya 3. Dhammah, fathah, dan kasroh saja. Jadi lihatnya ke akhir ya, Bu. Kalau ada alif yang model lazimah tadi, itu memang disebutnya dia alif berarti mabniyun alas sukun. Ala sukun. Hanya hatta jadi ada 2 ya. Jadi hatta bisa harfu jarrin mabniyun ala sukun. Atau hatta harfu nasbin mabniyun ala sukun sama. Nanti hatta juga ke ini yang lain-lainnya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke sorob? Setengah jam ya kita i'rab Al-Quran, setengah jam, walaupun bi saja, bi rabbin nas, bi saja, insyaallah. Setiap menemukan huruf dalam Al-Quran, cara mengi'rabnya pasti begini. Makanya kenapa seseorang ketika baca Quran mahir mengi'rab, karena kunci-kuncinya di sini. Hanya nanti membedakan ini adalah harfu jar, ini harfu nasab, ini harfu jazm, ini harfu atop dan sebagainya gitu. Ada lagi? Cukup ya? Baik, sekarang ke sorob. Kita mulai di sini ya, halaman 1. Ini perjalanannya ini halaman 1.
Mangga diaos ah. Silahkan. Ya teh gundul itu mangga nih. Halaman 1 dulu cara bacanya. Yang halaman 1 ya, betul. Halaman 1. Jilid 2 ya. Jilid 1 sudah beres. Sudah tamat. Kapan jenah tamatnya? Ada? Ya, aqsamul fi'li. Ada? Ada yang itu? Ya, silahkan. Dibaca. Baik, yang pertama tulisannya atau bacanya aqsamul fi'li. Aksa. Kalau model begini cara bacanya di mudhof ilaihkan ya. Di mudhof ilaihkan ya. Yang di juz 2 ada halaman 1 juz 2. Halaman 1 juz 2. Pakai tanda ini, pakai post-it. Ada aqsamul fi'li, aqsam. Aqsam itu jamak taksir ya. Aqsam itu jamak taksir. Ada yang tahu mufradnya apa? Bukan? Bisa kosam, tapi di sini bukan kosam. Itu dua kata yang sama ya. Dalam bahasa Arab namanya mushtarok. Katanya sama, maknanya beda. Nah, betul. Qismun. Satu lagi, qasamun. Qismun artinya apa? Bagian. Qasam artinya? Sumpah. Kan jauh ya? Hah? Oh, qismun. Bagian, pembagian. Qasamun, sumpah. Tapi saat dijamakkan, jamak taksir tentunya. Karena goira akil. Kalau jamak taksir, hafalan. Jamaknya sama. Aqsamun. Pembagian-pembagian atau sumpah-sumpah. Nah, di judul diidofahkannya ya ke al-fi'l. Makanya ditulis aqsamul fi'li. Di mudhof ilaihkan ya. Karena aqsam isim, fi'il isim. Berarti isim dengan isim di mudhof ilaihkan. Ciri khasnya isim yang kedua wajib jar. Karena sebagai mudhofun ilaih. Nah, pertanyaannya aqsam di sini apakah jamak dari qismun atau qasamun? Qismun. Berarti kita artikan apa? Pembagian fi'il. Pembagian fi'il. Tapi biasanya tidak seperti itu kan, pembagian fi'il. Satu lagi, ada satu kitab namanya ini At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Aqsamul Quran. Nama kitabnya At-Tibyan. At-Tibyan. At-Tibyan karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, di sini ada kata aqsamul Quran. Kira-kira apa aqsam di sini? Pembagian Al-Quran atau sumpah Al-Quran? Sumpah dalam Al-Quran. Nah, kalau ada tulisan begini, ini ke sini. Sumpah-sumpah yang ada dalam Quran. Nama kitabnya At-Tibyan. Mana, Bu? Oh, At-Tibyan. At-Tibyan. Itu nama kitabnya.
Jadi tidak harus bingung nanti zaman sekarang, tinggal cari kitab At-Tibyan, kata karya Ibnu Qayyim, semua dalam Al-Quran yang namanya sumpah dibahas tuntas oleh beliau. Nama kitabnya ini Aqsamul Quran, At-Tibyan tentang Aqsam Al-Quran. Berarti Aqsam di situ sumpah. Aqsam. Inna fi dzalika laqasamun lidzi hijr. Surah apa itu teh? Al-Fajr. Inna fi dzalika laqasamun. Nah, ini qasamun. Sumpah. Al-Qiyamah ayat pertama apa? Surah Al-Qiyamah juz 29, la uqsimu biyaumil qiyamah. Uqsimu dari aqsama yuqsimu, bersumpah. Tapi lah di situ jangan diartikan tidak ya. Itu mah penguat. Aku benar-benar bersumpah dengan hari kiamat. Jangan tidak, karena banyak orang mengatakan la di situ la nafiyah. Kalau nafiyah, nauzubillah, itu salah penafsiran. La uqsimu bihadzal balad. Nah, bukan la artinya tidak, tapi di situ menunjukkan penguat. Aku benar-benar bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Kembali ke sini, aqsam ada dua kemungkinan. Bisa jama dari kismun, bisa jama dari qasam. Tergantung di sini, lihat di sini. Kalau aqsamul fi'li, berarti ini jama dari qismun. Tapi kalau ada model begini, aqsamul Quran, berarti dari qasam. Qasam, sumpah. Nah, ini aqsamul fi'li, pembagian fi'il. Di situ ada berapa? 2. Ya, ganti. Baca. Tasydidkan akhirannya. Dan marfukan. Tasydid dan marfu. Nah, gitu. Satu lagi? Ya, beri tasydid semuanya. As-sulasiyyu dan ar-ruba'iyyu. Fi'il itu pembagiannya ada sulasi dan ruba'i. Ini harus ditasydid ya. Ada yang tahu masdar apa? Muta. Sudah belum kan? Sudah ya? Udah. Masdar apa? Sulasi, ruba'i. Ya, ada ya-nya apa? Nah, apa? Dini ya. Tasydid. Ayah sinai. Masdar sinai. Sambil memuraja, sinai itu cirinya iyun. Kan ada masdar. Masih ingat yang 5 masdar? Yang 5 masdar. Yang 5 masdar. 1 masdar taukid, 2 masdar marroh, 3 masdar hay'ah, 4 masdar sinai, terakhir masdar mimi. Silakan baca-baca lagi ya. Baca-baca lagi. Itu masdar, ini sulasi. Kalau masdar sinai itu tidak mengenal apapun, yang penting akan ditambahkan ya tasydid. Yang penting ditambahkan ya tasydid. Ini juga dari sulas. Jadi sulasi, ruba'i ya. As-sulasiyyu dan ar-ruba'iyyu. Ganti. Sekarang yang sulasi saja, silahkan baca. Oh, nanti sulasi artinya apa? 3. Ruba'i artinya apa? Berarti fi'il tersebut terdiri dari 3 huruf. Namanya sulasi. Yang kedua, ruba'i. Berarti fi'il tersebut terdiri dari 4 huruf. Asli dia ya. Asli, bukan tambahan. Istamir. As-sulasiyyu bagi 2. Mujarradu. Orangnya tasydid. Sama majidasi. Iya. Tarjim. Terjemahkan. Mujarrad apa? Masih kosong ya. Kosong teh hanya 3 saja. Terus
Tambahan di dalam. Mazid apa artinya? Tambahan. Fihi, di dalamnya. Nya kemana? Yang sulasi. Kalau yang pertama sulasi mujarrad, yang kedua sulasi mazid fi. Tapi nanti kita ringkas jadi mazid saja ya. Sulasi mazid. Memang lengkapnya ini mazid fi. Baik, istamir yang mujarrad saja. Mujarrad fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'alu. Kalau kita yang pertama bab apa? Nah itu. Bab duanya? Nah beda itu saja ya. Yang dengan Ustaz Aceng ini fa'ala yaf'ilu. Memang maksudnya fa'ala yaf'ilu. Tapi setelah teliti katanya gitu. Para ahli lughah, kenapa fa'ala yaf'ulu dikedepankan? Karena itu paling banyak digunakan. Katanya, makanya kita gunakan yang paling banyak dulu. Fa'ala yaf'ulu. Kalau yang banyak, bab 2, fa'ala yaf'ilu. Jadi runut begitu ya. Ini mujarrad, atau mujarradun. 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 Mazidun fihi. Mazidun fihi. Betul. Jadi as-sulasiyu mujarradun. Mazidun fi. Mujarradun itu kosong. Masih ingat yang fi'il mudhari marfu'un li tajarrudihi minan. Nah, tajarrud apa di situ? Kosong. Kosong dari yang menasabkan dan yang menjazamkan. Mujarrad juga kosong. Mujarrad juga kosong. Ada satu kitab tentang Sahih Bukhari, sanadnya itu dikosongkan. Maksud sanad itu kan hadis itu diterima bukan langsung ke Al-Bukhari. Dari Rasul ke sahabat, tabi'in, tabi'in nanti ke Al-Bukhari. Nah, jalan yang tadi dikosongkan. Dikosongkan. Maka kitab yang mengosongkan di Sahih Bukhari itu namanya tajrid. Dari jarroda. Tajridus Sharih. Jadi Sahih Al-Bukhari dikosongkan sanadnya jadi tajridus Sharih. Bagi kita ya memang tanda petik ya, tidak perlu memperhatikan sanad yang tadi. Kembali ke yang tadi, mujarrad itu kosong. Kosong, makanya fa'ala. Fa'ala kan 3 huruf, namanya sulasi, mujarrad. Nah, ini sudah dibahas di jilid pertama. Jadi ini tidak kita bahas lagi. Tapi mohon mutkinkan yang al-babul awal saja. Al-babul awal, bab yang pertama yang kita bahas fa'ala yaf'ulu. Yang itu ya. Mutkinkan silakan yang fa'ala yaf'ulu. Baik tasrif usul atau tasrif furu'. Silakan diulang-ulang kembali di rumah. Karena sekarang kita masuk ke mazid. Nah, perjalanan kitab kedua, jilid kedua itu dari mazid sampai ke rubai perjalanannya. Berarti perjalanan kita masih panjang. Dan jangan pernah letih ya. Jangan pernah putur. Semangat saja ya. Yang furunya Pak Ustadz yang itu atau semua sampai ke Kalau yang furu nanti yang ini juga nanti ke furu. Tapi kan furu itu asal mutkin di fa'ala yaf'ulu itu insya Allah kesannya mudah. Mudah. Nanti kita akan ini kan. Jadi tasrif usul dan tasrif furu. Baik, itu kita simpan yang sulasi mujarrad. Dianggap bisa ya kalau merasa belum mutkin di rumah tiap hari yang fa'ala yaf'ulu fa'lan itu ya. Dengan fa'ala fa'alu sampai akhir. Karena nanti akan masuk ke ini, ke mazid fi. Ada tambahan. Tambahan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Baik. Istamir. Betul. Terjemahkan. Tambahan di dalam Iya, terus. Harfun. Artinya apa? 1 huruf. Baik, yang 1 huruf saja dulu. Turunkan ke bawah. Ada berapa bab?
Iya, sebutkan. Akola, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Perhatikan dari mujarrad fa'ala, sekarang ada mazid. Jadi af'ala, nambah apa af'ala? Hamzah qat'i. Di mana? Di awal. Yang kedua fa'ala, nambah apa? Bukan ain bahasanya. Hah? Bukan. Bukan nambah ain. Nambah huruf sejenis. Nambah huruf sejenis di ain. Kayak bisa nambah ain mah bingung kena. Lihat. Karuma. Karuma mulia. Nambah ain jadi apa? Karuma. Kan bukan. Tapi nambah huruf yang sejenis di ainnya. Berarti karoma. Nah, ini maksudnya. Tong nambah ain. Nambah huruf sejenis di ain. Ya. Ya, bukan ain. Huruf sejenis di ain apa ya? Pokoknya yang di ain itu apa? Fa'ala nambah apa? Alif. Alif berarti tidak menerima harokat. Nah, perjalanan kita ya, ini ideal ya, idealnya satu bab, satu daras, satu pelajaran, idealnya. Af'ala, daras satu sesi lah, idealnya. Nanti hafalkan cukup di rumah. Karena sorob itu memang hafalan. Qadarullah ya, qadarullah. Kita perhatikan justru mereka, kita insya Allah tidak ya. Mereka itu kadang-kadang melihat yang begini sulit. Padahal yang saya pikirkan yang sulit justru yang mujarrad. Yang nambab pertama yang kemarin itu memang paling sulit yang itu. Karena nambab kan mirip nambabnya. Hah? Iya. Justru ini lebih mudah. Yang mazid itu lebih mudah. Lebih mudah. Yang sulit itu yang ini. Kenapa? Karena satu kita ingin yang satu yang mujarrad. Satu disebut sulit ya. Harus tahu fiil mudhari'nya. Yang kedua harus tahu masdar. Itu dua itu yang paling sulit. Kita buktikan. Doroba. Teruskan. Dorban. Diulang. Doroba. Jalasa. Rokoda. Nah, terus mulai. Itu kan jarang didengar ya. Doroba sering, pasti lancar. Doroba yadribu dorban. Nah, di pas rokoda, jalasa sering lagi. Jalasa yajlisu, masdarnya beda, julusan. Kenapa bisa menjawab? Karena kan sering. Yang tidak sering ngahulang gitu teh. Termasuk barusan rokoda. Rokoda tadi ada yang yarkidu. Tidak bisa sembarang. Makanya betul paling sulit yang mujarrad. Ini teh kamana fiil mudhari'nya, termasuk masdar dua itu. Sedangkan yang mazid yang ini nih, satu huruf, dua huruf, tiga huruf, itu pasti begitu. Tidak pernah berubah selamanya. Makanya kemampuan seseorang membaca tulisan turos, gundul gitu ya, sebetulnya bukan dari ilmu nahwu. Di ilmu sorobnya. Kelihatan dia akan membacanya dari awal sampai sebelum akhir, dia akan tepat. Sorob itu yang menentukan sorob. Makanya kenapa di sorob kita dipaksa, tanda petik dipaksa menghafal. Nah, yang berguguran itu di situ dipaksa untuk menghafal. Ya. Nah, jadi yang af'ala, nah, perhatikan kalau af'ala sama ya. Saya tasrifkan nih. Af'ala yuf'ilu if'alan. Semuanya begitu. Fi'il mudhari pasti yuf'ilu. Masdar pasti if'alan. Pasti itu ya. Tidak mungkin seperti yang tadi
banyak kemungkinan ini mah pasti. Fa'ala juga sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Pasti begitu. Yang ketiga yang fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Itu ya. Yang di bagan ini sorof praktis itu. Itu tinggal dihafalkan tasrif usul. Besar gini jadi pabaliut dengan yang kemarin. Ya, awal-awal. Awal-awal. Berarti berapa bab yang nambah satu huruf? 3 bab. Istamir. Diulang lagi mazid fihnya. Mazidun fihi. Huruf tambahan. Berarti gabungkan langsung ke bawah. Nah, gitu cara bacanya. Mazidun fihi harfani. Bagus. Terus. Contohnya tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'alla. Berapa bab? 5. Ada tambahan 2 huruf lagi. Ada tambahan 2 huruf. Jadi 5 bab. Nambah 1 huruf berapa bab? 3. Nambah 2 huruf berapa bab? Istamir. Teruskan. Mazidun fihi. Salah satu. Tuh, betul. Salah satu. Padahal tuh salah rasnya. Terus Satu ahrufun. pin mudhof ilaih. Ahrufin. Iya. Tarjim. Istaf'ala. Tarjim dulu. Terjemahkan. Tambahan Tambahan huruf. padanya. Mazidun kan tambahan. Fihi padanya. Boleh lah. Tambahan Di dalamnya. tambahan di dalamnya 3 huruf. Nah, 3 huruf. Sekarang baca ke bawah. Istaf'ala, if'awala, if'awala, if'ala, Panjang. if'ala. Nah, beda dengan yang tadi 2 huruf paling akhir. If'ala. Kalau yang barusan if'ala. Kan beda sedikit ya. Makanya mad dalam membaca itu penting, mad itu ya. Mad. If'ala. Kalau yang tadi if'ala. Berapa bab? 4. Baik, yang mazid fi totalnya berapa bab? Nah, berarti perjalanan kita akan masuk ke 12 bab ini. Bermula dari sini, lihat. Yang itu. Nah, kita hafalkannya yang ini. Sesuaikan dengan ini. Yang sulasi mazid. Yang tasib usul. As-sulasi mazid fi yang harfun wahidun. 1 huruf. Yang ini halaman pertama. Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Ada? Kita baca ya. Satu saja yang ini. Untuk rubai nanti saja. Untuk rubai. Yang sulasi mazid 1 huruf. Al-mazidu fihi harfun wahidun. Af'ala, ada? Baik. Af'ala, ikuti saya dulu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il. Af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun. Muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Uf'ila yuf'alu. Ini jadi 11 ya. Bukan 12. Ada yang hilang. Isim alat. Ikuti, ulang lagi. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il. Af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun. Muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Uf'ila yuf'alu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu
muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Baik, cukup 3 kali untuk 1 Jumat. Hafal. 3 kali cukup ya? Iya. Dihafalkan. Ya, untuk 1 Jumat ke depan silakan hafalkan ya. Nanti kita perdalam yang ini, tapi hafalkan dulu. Syaratnya hafalkan. Saling store saja lah ya. Saling store saja. Baik, kita istirahat dulu sebelum masuk ke sesi 2. Minta waktu 10 menit ya. Istirahat 10 menit karena ada yang harus dikerjakan. Alhamdulillah.